Ini mailing. Nah, komunitas kerajaan Allah itu apa, saudara? Nah, kita lihat gambarnya, kita boleh sama-sama lihat, saudara. Jadi itu bukan kompak, bukan 2-3 orang, bukan. Tapi komselnya Tuhan Yesus ya, 12 orang itu. Nah, apapunlah namanya, kalau sekarang namanya banyak, saudara. Mau komsel, mau apalagi saudara, ya ada yang menyebutnya family altar, ada yang menyebutnya gereja rumah, ada yang menyebutnya persekutuan rumah, ada yang sebutnya apa aja lah, ya saudara, nama tidak penting, tapi mestinya saudaraku komsel itu isinya adalah komunitas kerajaan Allah. Isinya adalah apa, saudara? Ya, adalah komunitas terang dan garam itu, saudara. Nah, tapi kita nggak kayak gitu, ya kan? Jadi kita harus, saudara, yang kita bangun adalah komunitas kerajaan Allah. Atau kita singkat KK, komunitas kerajaan Allah. Ya, yaitu yang Yesus bangun itu, saudara. 12 muridnya dengan keluarganya tentunya, ya. Nah, saudara, 12 murid Yesus ini, itu yang dia sebut komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam itu, saudara. Itu yang Tuhan mau bangun. Jadi saudara jangan puas berhenti sampai, saya udah punya kompak. Bagus, itu langkah pertama, saudaraku. Tapi justru kompak mesti merintis komunitas kerajaan Allah. Karena itu sasaran akhirnya. Jangan berhenti di kompaknya, saudara. Waduh, saya udah ada di kompak. Puji Tuhan, kita fokus ke kompak. Tapi mau kemana ya? Akhirnya kompak itu, saudara, nggak ada tujuannya. Kamu lihat saya lihat kamu. Lama-lama, apa lu lihat-lihat? Bosen lihat lu terus. Akhirnya, saudara, kompaknya MPP mati pelan-pelan. Karena nggak ada visi. Ya, nah, kompak, bagus, itu Tuhan yang mulai, saudara. Tapi ujungnya kompak harus menghasilkan komunitas kerajaan Allah. Nah, hari ini saya mau bahas mengapa komunitas kerajaan Allah. Mengapa? Nah, kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu alasannya, ya kita nggak punya iman mencapainya. Karena kita nggak tahu alasannya apa. Nah, mari kita lihat, saudara, ada 3 alasan mengapa komunitas kerajaan ya yang dibangun. Mari kita lihat alasan pertama. Karena KK, komunitas kerajaan, itu adalah unit dasarnya gereja atau eklesia. Ini yang Tuhan mau bangun. Mari kita lihat Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Ya, yang Tuhan mau bangun adalah jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, yang Tuhan Yesus mau bangun adalah jemaat. Ya, nah apa itu jemaat, saudara? Ya, jemaat bukan sekedar 2-3 orang berkumpul dia hadir di situ. Ya, itu betul. 2-3 orang berkumpul dia hadir di situ. Itu yang disebut kompak. Nah, betul. Kompak itu, saudara, sudah menjadi tempat kehadiran Tuhan di situ. Ya, tapi kompak, satu kompak aja, saudara. Itu belum jemaat yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, tapi bisa dimulai sebagai jemaat. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat pasal 18, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Hanya 2 kali Tuhan menggunakan kata jemaat di kitab Matius, saudara. Nah, kita mau tahu definisi jemaat itu apa menurut Tuhan Yesus. Harus menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saudara. Mari kita lihat definisi jemaat menurut Tuhan Yesus. Ya, Matius 18 ayat 16 sampai 17. Ya, sebenarnya mulai dari ayat 15 sampai ayat 20. Ya. Nah, saudara, saya terangin dulu supaya saudara ngerti. Nah, Tuhan Yesus bilang, saudara, kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, ya, tidak dikatakan kepadamu, ya,
Makanya terjemahan Indonesia paling bagus. Jika kamu melihat saudaramu berbuat dosa, belum tentu kepadamu, tapi dia berbuat dosa. Nah, dosanya serius, saya nggak bahas di sini. Dosa yang membawa dia kepada kemurtatan, saudara. Ya, jadi serius, ini dosa yang serius. Ya, dia terikat dengan satu dosa yang membawa dia kepada kemurtatan. Nah, apa kata Tuhan, saudara? Kamu harus, ya, apa katanya, saudara? Ya, mendatangi dia. Maka kamu mendatangi dia 4 mata. Jangan digosipin, jangan diceritain kemana-mana, 4 mata. Maka layanilah dia, ya, nasihati dia. Nah, kata menasehati di situ, saudara, terus menerus, bukan satu kali. Nah, kita pikir ini, kayak ini, saudara, ya, prosedur negur orang, ya, tegur dia 1 kali, dia nggak mau dengar, bawa saksi, tegur lagi dia 1 kali, bukan gitu maksudnya. Yunaninya terus menerus sampai dia menang, itu maksudnya. Jadi ini maksudnya pelayanan. Kalau lihat saudaramu terikat dosa, layani dia sampai menang, itu maksudnya. Ini bukan prosedur disiplin, mendisiplin orang. Betul, itu bisa diterapkan di prosedur mendisiplin orang. Tapi ini lebih dari itu. Ini pelayanan. Layani dia berdua. Dia nggak mau bertobat, saudara. Artinya, ya nggak menang juga. Nah, baru apa ini dia? Kita baca ayat yang ke berapa, saudara? Ayat yang ke-16. Jika dia tidak mendengarkan, kau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, di sini kata muncul yang kedua, ya, di dalam kitab Matius. Nah, kita lihat, saudara, kalau dia nggak mempan dilayani 1 orang, bawa 2-3 orang. Nah, siapa 2-3 orang ini? Inilah kompak. Saudaraku, kompak punya kuasa yang powerful sekali. Karena kemudian Tuhan berkata, karena di mana 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Ya, nah, jadi ini powerful, saudaraku. Ini kompak. Kalau melayani orang itu, kalau orang itu, saudaraku, betul lahir baru, pasti berubah. Kecuali dia belum lahir baru. Kalau dia udah lahir baru, dia pasti berubah. Karena kompak itu dahsyat sekali, saudara. 2-3 orang ini dahsyat. Dilayani, dia pasti menang kalau dia lahir baru. Tapi kalau enggak juga, nah ini dia. Apa katanya, saudara? Jika dia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Loh, emang 2-3 orang bukan jemaat? Nah, bisa dimulai sebagai jemaat 2-3 orang, tapi jemaat ternyata bukan hanya 2-3 orang. Makanya kompak belum dianggap sebagai jemaat, saudara. Bisa dimulai sebagai jemaat, tapi belum disebut jemaat, belum. Ya, jemaat itu berarti apa? Lebih dari 1 kompak. Nah, kalau batasnya Tuhan Yesus kompak itu 3, kan? Jadi jemaat itu berapa, saudara? Ya 2 kompak. Ya, 2 kompak berarti lebih dari 1 kompak, saudara. Jadi buat Tuhan Yesus, saudaraku, jemaat itu adalah 2-3 kompak. Ya, nah itu dia, itu jemaat, saudaraku. Berarti yang kita mesti bangun unit ini 2-3 kompak menjadi sebuah jemaat, bertumbuh terus dengan pasangannya, saudara, dengan keluarganya, komunitas kerajaan yang tadi itu. Nah, lihat gambar di sini, saudara. Jadi yang disebut jemaat ini dia 12 murid itu, saudara. Itu standar jemaat. Ya, kompak bisa dimulai sebagai jemaat, tapi dia belum jemaat, saudara. Tapi bisa dimulai sebagai jemaat. Jadi yang kita mesti bangun sasarannya, ini dia, komunitas kerajaan yang 12 orang itu, saudara. Ya, nah itu yang kita mesti bangun. Jadi jangan puas dengan kompak. Ya, betul, kompak itu awalnya. Ya, tapi yang kita mesti bangun ini, saudara. Ya, entah apa namanya, komsel, apa nama, jangan pusing, saudara.
Yang penting isinya dia komunitas terang dan garam. Itu yang kita mesti bangun. Itulah jemaat. Itulah eklesia yang Tuhan mau bangun. Oke, itu alasan pertamanya, saudara. Jadi kita mesti bangun unit dasarnya gereja. Oke, nah yang kedua, saudara, alasan kedua. Mengapa komunitas kerajaan Allah? Karena ya menggenapi mandat kerajaan yang dari semula itu. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ada mandat kerajaan yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi Adam gagal. Ya, gagal memenuhi mandat kerajaan ini. Makanya kitalah yang akan menggenapinya, saudara. Ya, Adam pertama gagal, ya, Adam kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus dan tubuhnya yang akan menggenapi ini, saudara. Corporate Christ, Kristus korporat akan menggenapi ini, saudara. Kita akan menggenapinya di dalam Kristus, ya, menggenapi mandat kerajaan yang dari semula. Nah, apa itu mandat kerajaan yang dari semula? Itulah yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita hanya akan baca ayat 28. Oke? Ayat 28. Nah, ini dalam bahasa Inggris lebih lebih urutannya lebih bagus, saudaraku, lebih tepat. Ya, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living things that moves on the earth. Nah, saudara, Tuhan bilang gini, saudara, ya, supaya kita bisa penuhi bumi ini, ya, dengan apa, saudaraku? Kehadiran gambar Allah itu, ya, maka saudara, dia bilang begini, be fruitful, ya, be fruitful. Nah, bahasa Indonesianya beranak cucu, ya, tapi sebenarnya be fruitful, ya. Kemudian baru multiply, bermultiplikasi. Jadi berbuah, bermultiplikasi, penuhi bumi. Barulah kita bisa menaklukkan bumi ini. Jadi cara menaklukkan bumi ini, saudara, cara membawa bumi ini, ya, ke dalam, saudaraku, ya, naungan kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah hadir di seluruh bumi ini, saudara, caranya kita harus lakukan 3 langkah ini. Be fruitful, ya. Nah, bagaimana, saudaraku, artinya be fruitful? Tuhan mulainya dari siapa, saudara? Ya, Tuhan mulai dari siapa? Gerakan ini mulai dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu, saudaraku, 2 orang, ya. Nah, dia suruh 2 orang itu, kompak itu, be fruitful. Artinya apa? Berbuahlah. Artinya punya anak. Itulah be fruitful. Supaya mereka menjadi keluarga. Nah, ini dia. Keluarga. Inilah komunitas kerajaan Allah, saudara, ya. Jadi keluarga itu pertama kali ditentukan oleh Tuhan menjadi komunitas kerajaan Allah. Ya, itu keluarga itu dahsyat sekali, saudara. Ya, jadi keluarga itu apa? Keluarga itu adalah 2-3 kompak, kan gitu, saudara. Kompak pertama dari siapa? Suami, istri. Nanti dia melahirkan anak. Kalau anaknya 4, ya berarti berapa kompak, saudara? Ya, jadi 1 kompak tambah 2 kompak, berapa, saudaraku? 3 kompak. Nah, ini sebuah keluarga, komunitas kerajaan. Ya, kalau dia punya banyak anak, ya lebih banyak kompaknya lagi. Ini keluarga, komunitas kerajaan Allah, saudara. Nah, ini yang terus-menerus, saudaraku, setelah be fruitful, harus be multiply. Artinya, multiplikasikan keluarga-keluarga ini di mana-mana. Fill the earth. Multiply and fill. Jadi terus multiplikasikan keluarga-keluarga ini. Ya, komunitas kerajaan Allah. Multiplikasi di mana-mana. Unit ini. Jadi unit yang dimultiplikasi adalah keluarga.
Ya, sehingga saudaraku, dia ada di mana-mana, saudara. Nah, kalau dia ada di mana-mana, maka bumi dipenuhi dengan apa, saudara? Dengan komunitas-komunitas kerajaan ini. Akhirnya, saudara, ya bumi dikuasai penuh oleh hadirnya kerajaan Allah di mana-mana. Itu visi Tuhan. Ya, jadi kita jangan puas dengan suami istri, ya, dengan sebuah kompak. Jangan puas. Ya, itu bagus, itu permulaannya. Tapi multiplikasi suami istri adalah ya menjadi keluarga kerajaan Allah, komunitas kerajaan, ya komunitas terang dan garam itu ya. Nah itu yang terus mesti dimulti di mana-mana, ya penuhi apa saudara? Penuhi sunter. Tiap RT ada satu kakak, ya sehingga kalau ditanya RT ini ada berapa kakak, oh ya. Ya, dunia juga gitu kan, saudara. Berapa kakak di sini? Nah, berapa komunitas kerajaan? Oh, di sini ada 2 komunitas kerajaan. Wah, keren. Ya, oh RT sana belum ada. Mari kita bangun. Ya, ada 1 komunitas kerajaan minimal. Itu kakak. Ya, itu namanya penuh, isi dunia ini. Isi. Ya, kalau sunter udah kelapa gading gimana? Ya. Wow, saudara, bagaimana dengan kota Berau? Ya, nah kita penuhi dengan kakak ini, saudara. Bangun komunitas-komunitas kerajaan di mana-mana sampai bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Inilah, saudaraku, visi Tuhan. Ya, jadi jangan stop di kakak kompak, jangan. Kompak bermultiplikasi, setelah 2-3 kompak langsung bangun sebuah komunitas kerajaan, ya saudara. Dan terus komunitas kerajaan itu kemana-mana. Itu visi Tuhan. Next, yang ketiga, yang terakhir. Ya, jadi saudara, mengapa komunitas kerajaan Allah? Ketiga, ya, karena komunitas kerajaan itu sasaran Yesus untuk membangun jemaat. Jadi Yesus 3,5 tahun ngapain? Ya, saudara mesti tahu dulu karya Yesus selama 3,5 tahun. Ya, selain dia mati di kayu salib, ya untuk menebus dosa kita, dia ngapain? Ya, 3,5 tahun, cuma 1 jadi fokus dia. Ya, dia bangun unit dasar ini, saudara, 12 muridnya, supaya 12 muridnya bisa bermultiplikasi menjadi 70. Ya, kemudian menjadi 504 dan menjadi saudaraku 3.000 akhirnya, saudara. 3.000. Ya. Nah, itu dari mana, saudara? Dari unit dasar ini. Dia bangun 12 muridnya ini terus, saudara. Ya, dimulai dari 1 kompak. Ya, dimulai dari 1 kompak. Siapa, saudara? Nah, kita lihat Yohanes 1 ayat 37. Kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Kedua murid itu, murid siapa? Murid Yohanes Pembaptis, pemagangnya Yohanes Pembaptis. Ya, kedua murid itu, ya, itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Wow. Jadi 2 orang ini, Yohanes dan Andreas, udah jadi murid. Muridnya siapa? Muridnya Yohanes Pembaptis. Dan ingat, semua rabi zaman itu mencetak murid lewat kelompok 2-3 orang yang disebut hafruta. Ya, nanti saudara pelajari di buku saya, ya di situ ada jelas banget, ya Persahabatan Sejati buku saya. Tuhan sangat jelas yang pada zaman itu, saudara, orang Yahudi mencetak murid melalui hafruta, 2-3 orang, saudara. Ya, jadi ini si Yohanes ini dan Andreas sudah ada di hafruta, sudah jadi kompak. Nah, itu istilahnya jemaat Abalef di industri, kompak. Tapi nama di dalam Alkitabnya adalah
hafruta, saudara ya. Persahabatan itu nama kelompok 2-3 orang ini, saudara. Nah, 2-3 orang ini ya, mereka belajar sama-sama. Kemudian saudara, Yesus gunakan sistem yang sama. 2-3 orang ini, saudara, ya, dibentuk oleh dia. Mereka ikut dia. Inilah hafruta pertama yang ikut Yesus. Transfer dari hafrutanya Yohanes Pembaptis menjadi hafrutanya Tuhan Yesus. Lalu dari 2 orang ini multi terus, saudara. Multi jadi 3 hafruta. Nanti saudara, saya nggak ada waktu bahas ini. Ya, nanti di waktu-waktu akan datang kita banyak lihat ini. Ya, 3 hafruta ini, saudara, 6 orang ini, ya, itulah komsel mula-mulanya Yesus atau komunitas kerajaan mula-mulanya. Ya, dari 3 hafruta ini, saudara, setelah 1,5 tahun kira-kira, baru bermultiplikasi menjadi 6 hafruta, 6 kompak. Nah, setelah jadi 6 kompak, lihat gambarnya. Jadilah komunitas kerajaan. Ini dia, saudara. Komunitas kerajaan. Jadi, komunitas kerajaan ini, ya, Yesus kasih modelnya 12 orang. Dan 12 orang itu dibagi-bagi menjadi 6 hafruta. Ya, saudara. 6 kompak. Nah, dari sini baru Tuhan Yesus utus mereka, saudara. Next, kita lihat. Ya, nah, ayat ini ya, Markus 6. Ia memanggil ke-12 murid itu. Ini setelah kira-kira 1,5 tahun, saudara. Dan mengutus mereka berdua-dua. Ya, berdua-dua. Inilah hafruta, inilah kompak. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Wow, ini dia, saudara. Jadi setelah Yesus 12 murid, 6 hafruta, baru dia utus 6 hafruta ini keluar untuk bermultiplikasi. Nah, masing-masing hafruta berarti harus menghasilkan 1 komunitas kerajaan. Ya, kita lihat berikutnya, saudara, gambarnya. Nah, ini yang saya pernah tunjukkan. Jadi setelah Yesus punya 12 murid, ya, Yesus utus 6 hafrutanya, 6 kompaknya keluar. Ya, dikasih tugas. Masing-masing harus memultiplikasi, menghasilkan 1 komunitas kerajaan. Ya, berarti kalau 6 ya diutus keluar, masing-masing menghasilkan 1 komunitas kerajaan, berapa orang hasilnya? Ya, 6 dikali 12. Berapa, saudara? 72. Itulah 72 murid-murid, saudara. Beberapa terjemahan bukan 70, tapi 72, saudara. Jadi 72 murid itu anak rohaninya 12 rasul. Ya, itu anak rohaninya mereka. Mereka dimenangkan oleh 12 orang ini. Itu bukan hasil KKR-nya Tuhan Yesus, bukan. Itu hasil pelayanan 12 orang diutus berdua-berdua. Hasilnya 72. Nah, sekarang 72 ini dibentuk lagi sama Tuhan dalam tiap komsel yang ada, ya, dalam 12 saudaraku, ya, dalam 6 komsel ini atau 6 KK ini, saudara, dibentuk lagi oleh Tuhan Yesus hafruta-hafruta, berdua-berdua, diutus keluar. Ya, itulah Lukas 10. Ya, berdua-berdua utus. Jadi kompak-kompak dari 72 ini diutus keluar. Ya, tadi yang 12 juga diutus keluar berdua-berdua. Jadi berapa kompak? Kalau 12 dan 72 berarti 6 kompak ditambah dengan berapa, saudara? Ya, ditambah 36 kompak. Kalau di jumlah
42 kompak, saudara. Nah, 42 kompak masing-masing disuruh keluar menghasilkan satu komsel lagi, satu kakak. Hasilnya berapa, saudara? Ya, 42 dikali 12. Hasilnya persis 504. Inilah 504 murid yang waktu Yesus bangkit, mereka menyaksikan dia sudah bangkit, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, ini juga adalah jumlah orang yang saudaraku hadir di hari Pentakosta. Yang hadir di loteng Yerusalem 120. Tapi yang dilawat Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, ya, sehingga mereka, saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus mengalaminya, itu 504 orang, saudara. Karena semua murid hadir di situ. Murid bukan hanya yang 120, tapi 504 murid waktu itu ada. Nah, mereka semuanya, saudara, dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka siap jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya waktu mereka penuh Roh Kudus, semangat sekali. Mereka langsung nyebar berdua-dua. Ya, karena mereka, saudara, udah ngerti teaching ini. Berdua-berdua, kompak-kompak. Mereka langsung menyebar, saudara, kemana, saudara? Di, ya, Serambi Salomo itu. Serambi Salomo bisa, di situ bisa orang hadir 150.000 orang. Itu luas sekali, nggak tahu berapa kali sepak bola, lapang sepak bola. Saudara, di situ mereka nginjil karena ada kuasa Roh Kudus, sehingga mereka diurapi dengan dahsyat sekali, usir setan, sembuhin orang sakit. Bisa terjadi, saudaraku. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Mereka berhasil menangin jiwa lagi, saudara. Mereka menangin jiwa, masing-masing menghasilkan 12 orang. Nah, kalau saudaraku 252 kompak sekarang pergi menghasilkan satu komunitas kerajaan dikali 12 berapa? Itu persis 3024 jumlahnya, saudaraku, gereja mula-mula. Nah, saudara, jadi next yang terakhir kita lihat kesimpulannya, saudara. Yesus ya mengembangkan kompak-kompak, ya, dan kompak ini diutus menghasilkan komunitas-komunitas kerajaan. Jadi yang kita mesti tuju adalah komunitas kerajaan. Jangan berhenti di kompaknya, saudara. Yang kita mesti hasilkan komunitas kerajaan. Terakhir, karena komunitas kerajaan dahsyat sekali, saudara. Ya, inilah komunitas terang dan garam yang akan sangat mempengaruhi lingkungannya. Baik, saudara, mari kita sama-sama, saya kasih waktu kita jurnal, saudara. Pertama, coba saudara renungkan, ya, apa pencerahan yang saudara dapat hari ini. Ya, misalnya, wow, saya belum pernah lihat bahwa yang Tuhan mau multiplikasi adalah, ya, terus di mana-mana harus ada komunitas kerajaan, misalnya. Wow, saya belum pernah lihat itu. Tiap RT mesti dipenuhi dengan komunitas kerajaan ini. Nah, catat mutiara yang saudara dapat. Ya, mutiara yang rahasia kerajaan Allah. Catat, saudara. Yang kedua, apakah ada perintah yang saudara mesti taati di sini? Ya. Saudara catat kalau ada. Yang ketiga, apakah ada teguran? Misalnya, wow, selama ini saya bikin, ya, komsel, tapi isinya nggak jelas, misalnya, ya. Tuhan tegur saya belum seperti yang Tuhan mau. Jadi komunitas terang dan garam ini, ya, misalnya, Tuhan tegur. Apa yang Tuhan tegur? Saudara mesti perbaiki, ya. Nah, yang terakhir, apa Tuhan buat saudara di sini? Ada janji Tuhan. Ya, wow, janjinya luar biasa, tapi saya mesti penuhi syaratnya. Oke? Nah, nanti saudara lanjutkan lagi
kalau masih ada, waktu nanti kita diskusi, tanya jawab, kalau dapat lagi pencerahan yang baru, catat lagi ya. Nah, sekarang. Ya, selamat malam ya semuanya ya. Jadi kalau kita sudah punya kompak, nggak cukup kita cuma punya kompak saja ya. Kompak itu baru awal. Tapi kita mau ya jadi satu komunitas kerajaan ya. Nah, sekarang Pak Edi udah tuntun kita ya step by step bagaimana kita menuju komunitas kerajaan ya. Jadi buat ibu-ibu, buat teman-teman, buat bapak-bapak di sini yang sudah punya kompak, kita nggak cukup cuma punya kompak itu baru awal, tapi ada finalnya yaitu komunitas kerajaan. Nah, sekarang kita diminta ya untuk gimana kita bisa jadi komunitas kerajaan. Nah, kita harus lahirkan kompak-kompak baru di bawah kita. Jadi nggak cukup kita punya kompak, tapi mulai nih. Misalnya nih, saya kompak berempat sama Christine, sama Sani, sama siapa satu lagi, sama Santoso. Nah, setiap kita nih bangun kompak, Christine buat kompak, saya buat kompak, Sani buat kompak, Antoni buat kompak, Santoso buat kompak. Nah, setiap kita buat kompak lagi. Ya. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Misalnya nih, siapa nih di sini? Bu Meli Uung ya. Bu Meli Uung punya kompak bertiga. Bu Meli Uung, ada Bu Sumina, ada Bu Lucy. Nah, masing-masing dari Bu Meli, Bu Sumina bikin kompak juga. Jadi lama-lama kompak, dibikin kompak, ada 3 kompak, kita jadi komunitas kerajaan. Nah, itu tugas setiap kita. Nah, sekarang Pak Edi udah ajarin nih ya. Begitu kita punya jiwa nih, langsung ajarin SPK. Nah, Senin besok kita akan mulai SPK ya. Teman-teman boleh foto, boleh capture undangan SPK-nya ya. Silakan ditampilkan undangannya. Ya. Jadi kalau ada yang belum jelas ya, kompak itu cuman awal ya, kayak pernikahan, pesta cuman di awal ya, tapi perjalanan pernikahan masih panjang ke belakang gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, boleh difoto, boleh di-capture undangan SPK-nya, dan kita boleh kasih kepada orang-orang yang kita kasihi ya, supaya mereka boleh merasakan ya apa itu kompak ya, dan kita mau ya ingat visi dari Tuhan adalah kompak tuh nggak cukup aja, tapi kita harus jadi komunitas kerajaan. Ya, mungkin Antoni mau tambahin atau yang lain mau tambahin, silakan. Antoni mau tambahin? Ya, jadi tadi baru dongnya itu loh. Jadi jangan cukup satu kompak dan kita berbetah-betahan ya, nggak mau terpisahkan satu dengan yang lain. Janji seia sekata, sehidup semati. Lama-lama berantem di dalam kompak, dia lagi ya. Makanya kita mesti berlomba-lomba nih cari kompak sebanyak-banyaknya sehingga menjadi satu keluarga, komunitas kakak ya. Ketika ini kakak ini terbentuk, nah, kita buat lagi ke yang lain seperti itu lagi. Jadi ada banyak kakak. Seperti itu loh ya. Tantangan sih berapa kompak yang kita sudah ini ya, sudah lakukan dalam Tuhan, dan kita mau terus ya untuk berlomba-lomba nih untuk menciptakan kakak di berbagai tempat, komunitas, pekerjaan, area kita, profesi kita. Ini sih exciting ya. Itu Ci.